Indonesia saat ini masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Angka kasus positif masih terus naik. Hal inilah yang membuat pemerintah gencar melakukan berbagai upaya, salah satunya terkait pengadaan vaksin dan obat COVID-19. Saat ini kombinasi obat COVID-19 tengah dikembangkan oleh Universitas Airlangga dan terus melalui proses uji klinis. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait menanti obat COVID-19. Sebelum kami menghadirkan perbincangan ke hadapan Anda terlebih dahulu, kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ratusan warga menghadang tim gugus tugas COVID-19. Inilah kondisi di mana warga menolak saat petugas hendak menjemput seorang pasien yang dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Warga berasumsi bahwa pasien tidak benar terkonfirmasi positif. Warga beralasan pasien berusia 66 tahun telah lama menderita sakit dan sakitnya akibat usia. Hingga kini belum ada keterangan dari tim gugus tugas terkait peristiwa ini. 10 santri di Pondok Pesantren Tafidz Ihsan Pratama di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten positif COVID-19 usai menjalani tes swab. Tak hanya itu, 160 santri reaktif usai menjalani rapid test massal. Pondok pesantren ditutup selama 14 hari untuk keperluan tracing dan sterilisasi. Dari hasil tracing sementara yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, para santri terpapar dan dari luar pondok pesantren. Para santri yang dinyatakan reaktif maupun positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri. Sementara pondok pesantren ditutup selama 14 hari untuk keperluan tracing dan sterilisasi. Kegiatan belajar di pondok pesantren tetap dilakukan dengan menggunakan sistem daring. Pemirsa, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unair Surabaya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI Unair. Almarhum Guru Besar yang meninggal diduga terpapar COVID-19 ini mendapat penghormatan terakhir dari rekan seprofesi. Untuk mengikuti salat jenazah, rekan seprofesi, dosen, staf, pengajar, serta sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya memberikan penghormatan terakhir. Penghormatan terakhir diberikan saat ambulans yang membawa jenazah Guru Besar Unair almarhum Profesor Heru Prasetyo tiba di halaman Fakultas Kedokteran Unair. Setelah doa bersama, jenazah Guru Besar Departemen Parasitologi FK Unair Surabaya ini dimakamkan di Pemakaman Keputih Surabaya. Ahli parasitologi berusia 67 tahun ini meninggal setelah menjalani perawatan selama 2 minggu di Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI Unair Surabaya akibat terpapar COVID-19. COVID-19 sekaligus adanya penyakit penyerta semakin memperburuk kondisi almarhum. Meninggalnya Guru Besar FK Unair ini tidak mengganggu aktivitas di Fakultas Kedokteran. Selain belum berlangsung perkuliahan tatap muka, almarhum juga selalu melakukan aktivitas mengajar melalui aplikasi Zoom. Presiden Joko Widodo meminta jajaran untuk mempersiapkan hal mengenai vaksin COVID-19 secara matang. Presiden meminta Menteri Kesehatan mengurus vaksin gratis untuk rakyat miskin dan Menteri BUMN mengurus vaksin yang berbayar. Presiden Jokowi meminta persiapan hingga implementasi terkait vaksin COVID-19 dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa. Presiden menegaskan untuk vaksin gratis bagi rakyat miskin akan diurusi oleh Menteri Kesehatan, sementara vaksin berbayar berada di bawah tanggung jawab Menteri BUMN. Menurut Presiden Joko Widodo, penanganan penyaluran vaksin yang matang penting karena menyangkut soal tanggung jawab dan perihal administrasi pengadaan dan pelaksanaan di lapangan. Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat,
kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian karena Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengajukan 3 juta vaksin ke pemerintah pusat dalam gelombang 1 vaksin COVID-19. Vaksin tersebut akan menyasar wilayah zona merah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan 3 juta vaksin COVID-19 untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi dalam gelombang 1 pembelian 9 juta vaksin oleh pemerintah pusat. Ridwan Kamil juga akan menyimulasi penyuntikan vaksin di wilayah Depok pada pekan ini. Sejauh ini, Bogor, Depok, dan Bekasi memiliki 1.000 tenaga penyuntik vaksin. Vaksin corona di Indonesia bakal terbagi 2, yakni vaksin yang dibeli oleh pemerintah pusat dan vaksin yang langsung dibeli pemerintah daerah. Ridwan Kamil memastikan pihak yang mendahulukan tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan warga di Bogor, Depok, Bekasi, serta wilayah zona merah.